Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita hari ini kembali lagi di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Dan tak terasa kita sudah memasuki hari terakhir, ya, hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Dan biasanya amal-amal yang kita lakukan, yang wajib kita lakukan di bulan Ramadan adalah membayar zakat fitrah. Nah, bagaimana tentang zakat fitrah ini, bagaimana pembiayaannya, bagaimana kemudian penyebarannya, insya Allah akan kita bahas hari ini bersama dengan Ustadz Sardiawan Umar. Untuk itu kepada para pemirsa dan juga pendengar, tetap setia di Mutiara Hati spesial Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita berada di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Dan kita sudah berada di studio bersama dengan Ustadz Sardiawan Umar. Ya, hari ini kita akan membahas perihal tentang zakat. Sebelumnya kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah bi khair wa antum. Alhamdulillah juga Ustadz. Dan hari ini insyaallah kita membahas tentang zakat ya Ustadz ya. Perihal zakat ini memang ketika di bulan Ramadan memang sebuah kewajiban ya Ustadz ya. Apalagi ketika kalau kita baca di Al-Qur'an itu sholat itu selalu dikaitkan dengan zakat. Nah, kenapa zakat ini sampai diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin Ustaz bisa kasih ini Ustaz. Baik, ini terkait dengan zakat fitrah ya. Jadi bukan zakat mal atau zakat yang lainnya. Ini khusus untuk di bulan Ramadan ada pembayaran zakat fitrah, dan hukum zakat fitrah ini diwajibkan. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada para pemirsa Mujahidin TV, Kompas TV, Radio Mujahidin dimanapun Anda berada, sudah sewajibnya, wajib bagi kita kaum muslimin dan kaum muslimat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Di dalam Quran di surah At-Taubah di ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Ayat ini yang menjadi dalil bahwa zakat fitrah itu menjadi wajib hukumnya. Ya, ambillah zakat. Jadi sebenarnya bahasa itu disuruh ambil. Artinya orang mau tidak mau, rela nggak rela, mesti keluarkan zakat fitrah itu. Untuk apa? Nah, memang yang pertama, hikmah dari zakat fitrah itu, sebelum kita masuk pada ayat ini, yang pertama, untuk tumbuh rasa kasih sayang kepada orang miskin, supaya mencukupi kebutuhan orang miskin ini di hari raya Idul Fitri tidak sampai meminta-minta. Makanya kaum muslimin dan kaum muslimat mengeluarkan zakat fitrah, biar bisa berbagi rezeki kepada orang-orang fakir miskin, sehingga di hari raya itu dia tidak ada lagi meminta-minta. Nah, tapi kenyataannya justru di hari raya salat Idul Fitri itu banyak orang miskin yang masih meminta, padahal sudah dapat zakat itu. Yang kedua, hikmah daripada pengeluaran zakat fitrah itu, kenapa kita mesti keluarkan? Karena supaya berbagi rasa gembira, rasa bahagia, agar rasa bahagia itu tidak dirasakan oleh orang-orang yang mampu saja, tapi juga bisa dirasakan oleh orang-orang miskin. Jadi mereka berhak, fakir miskin itu berhak bahagia di malam hari raya dan hari rayanya. Ya. Dan yang ketiga, ini yang tadi terkait dengan ayat surah At-Taubah ayat 103, bahwa zakat fitrah itu memberikan atau membersihkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kita yang saat berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan ini. Mungkin ada kata-kata kotor, ada kata-kata yang keji, yang bisa merusak amal ibadah puasa. Makanya kata Nabi, zakatul fitrah, tuhrah lis-shaim. Zakat fitrah itu bisa menjadi pembersih, membersihkan kesalahan lis-shaim bagi orang yang sedang berpuasa, minal lagwi warrafasi, dari kata-kata yang sia-sia, kata-kata kotor, dari kata-kata yang keji, wa tu'matan lil masakin, dan memberikan makan kepada orang miskin. Makanya di surah At-Taubah tadi 103, khudh min amwalihim, ambil ya Muhammad kata Allah, harta mereka itu sedekah
Walaupun bahasa di situ sedekah, tapi diartikan di situ adalah zakat. Sebagai zakat tutahhiru, untuk mensucikan diri mereka, wa tuzakkihim biha. Ya, mensucikan jiwa mereka, membersihkan harta mereka. Jadi zakat fitrah ini memang harus dikeluarkan supaya ada kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan saat bulan puasa itu ditutup dengan zakat fitrah. Ibarat begini, lebih mudahnya kita analogikan seperti antara sholat dengan sujud sahwi. Di dalam sholat itu ada sunnah aba'ad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah aba'ad, sunnah yang ditinggalkan atau lupa, maka diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Misalnya lupa sholat sunnah, lupa tahiyatul awal, ya, atau tasyahud awal tadi. Maka ini diganti dengan sujud sahwi. Supaya sempurna atau menutupi kesalahan yang dilakukan pada sholat itu, ditutupilah dengan sujud sahwi. Adapun sunnah hayat yang lainnya tidak perlu sujud sahwi. Nah, begitu juga dengan puasa Ramadan. Mungkin dalam puasa Ramadan ini kita punya kata-kata yang kotor, atau mungkin ada dosa-dosa kecil yang baik kita sadari maupun tanpa kita sadari, maka di akhir Ramadan itu ya diwajibkan bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitrah, membersihkan, sehingga kita mendapatkan kesempurnaan dalam menjalankan ibadah puasa dan insya Allah mencapai derajat takwa, la'allakum tattaqun, sebagaimana ditegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah 183 itu. Ya. Jadi sekali lagi kita katakan memang begitu banyak hikmah yang harus dirasakan oleh orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu sendiri. Makanya diwajibkan bagi siapapun, kaum muslimin dan kaum muslimin. Berarti memang sebagai pembersih ya, sebagai pembersih atau sebagai kesalahan, membersihkan kesalahan amalan-amalan puasa kita berpuasa di bulan puasa seperti itu. Baiklah, mungkin kita ke pertanyaan yang kedua. Ini terkait dengan bagaimana menghitung dari besaran-besaran zakat itu, tapi akan kita bahas di segmen kedua, Ustaz. Oh, baik. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Untuk itu, pemirsa Kompas TV, M2 TV dan pendengar Mujahidin FM, jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Hati spesial Ramadan. Pemirsa Kompas TV, M2 TV dan pendengar Mujahidin FM, kita kembali lagi di program Mutiara Hati spesial Ramadan, dan kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai zakat fitrah ya. Tadi di segmen pertama kita sudah bahas tentang bagaimana atau kenapa Allah kemudian mewajibkan kita untuk berzakat. Nah, di segmen kedua ini kita akan bahas tentang besaran yang harus dikeluarkan oleh para muzaki atau para orang yang berzakat ini. Bagaimana berapa besarannya, Ustaz? Baik. Bismillah, para pemirsa Radio Mujahidin, Kompas TV, M2 TV dimanapun Anda berada, terkait dengan kisaran jumlah yang harus dikeluarkan oleh orang yang hendak mengeluarkan zakat fitrah, maka ini telah disepakati. Bahkan sebagian ulama sudah berijtihad, sudah membahas panjang lebar ini terkait dengan hadis Rasulullah SAW, faradha Rasulullah zakat al-fitrah, bahwa Rasulullah juga mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu dari beberapa makanan pokok, di antaranya min tamrah, kurma, so'an min tamrah, satu so' dari kurma, atau so'an min syair, atau satu so' dari syair gandum. Nah, minal abdi wal hurri, baik dia budak hamba sahaya atau dia merdeka. Wadzakari wal unsa, baik dia laki-laki maupun perempuan. Wassagir wal kabir, baik dia anak kecil maupun dia orang dewasa. Minal muslimin, yaitu dari kaum muslimin. Dan ini diwajibkan, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah, dan itu diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrah itu sebelum mereka berangkat sholat Idul Fitri. Nah, maka ini menjadi satu dalil bahwa kisarannya itu satu sok. Nah, satu sok itu diartikan 4 mud. Satu mud itu ya genggaman tangan. Nah, kira-kira berapa? Nah, ini khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan satu sok itu kan tadi 4 mud. Satu mudnya ada yang mengatakan kira-kira 6 ons. Ada yang mengatakan 6 ons lebih sedikit. Ada yang mengatakan 7 on. Ya. Bahkan ada yang mengatakan 7 ons setengah.
Nah ya. Sedangkan ijtihad para ulama kita di Kementerian Agama sudah ditetapkan 2,5 kilo. Jadi 1 sok 4 mud itu sama dengan 2,5 kilo. Ya. Nah, jadi kita tidak menyalahkan. Walaupun ada yang berpendapat 7 on. 7 on berarti 7 kali 4 2,8 kilo. Bahkan ada yang mengatakan 7 on setengah berarti genap 3 kilo. Ya, nah ini adalah ijtihad para ulama, wabil khusus untuk pemerintah kita sudah berijtihad menggenapkan 2,5 kilo. Jadi ukuran 1 sok itu untuk zakat fitrah 2,5 kilo. Nah, mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali ini sepakat ini harus dalam bentuk makanan pokok. Dikeluarkan zakat itu dalam bentuk makanan pokok, yaitu tadi kurma atau syair gandum. Dalam hadis yang lain juga ada bahasanya min zabib atau kismis, anggur kering. Ada juga wafi riwayah dalam riwayat yang lain yaitu min iqd, dari keju kering. Nah, ini sepakat makanan pokok, tidak boleh diganti dengan yang lain. Tapi ada pun mazhab Hanafi boleh diganti dengan uang. Nah, takaran dengan uang. Nah, jadi ini silahkan ya. Manakala kita ingin istiqomah di mazhab Syafi'i, maka kita gunakan makanan pokok. Tapi kalau kita pakai uang berarti secara tidak langsung kita udah ngikut mazhab Hanafi. Berapa kisaran uang? Silahkan kita ambil yang enaknya saja menghitung itu ikut pemerintah saja. Sudah ditetapkan untuk provinsi Kalimantan Barat ini ada klasifikasi pertama itu sebesar 35.000. Berarti berasnya 14.000. 1 kilonya 14.000. Klasifikasi kedua itu 30.000. Klasifikasi orang yang ketiga itu ada 27.500. Klasifikasi yang keempat 25.000, klasifikasi yang kelima 22.500. Jadi harga berasnya yang pertama 14.000, 11.000, 14.000, 12.000, 11.000, 10.000, 9.000. Nah, tinggal kita biasanya makan pakai beras mana nih, harga yang berapa? Dihitung, kalikan 2,5 kilo. Berapa orang yang mesti kita keluarkan? Ya, jadi lebih mudah sebenarnya dan lebih aman. Andai kata ada yang salah, bertanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab dari Kementerian Agama. Saya kira begitu. Berarti satu orang 2,5 kilo, 2,5 kilo untuk kemudian pengeluaran zakat. Walaupun ada pendapat yang mengatakan 2,7 kilo, 2,8 sampai 3 kilo. Ya. Terkait dengan penerima zakat ini siapa-siapa saja, Ustaz? Iya, ini sudah paten ini. Sudah dipatenkan dalam Quran surah At-Taubah di ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqat lil fuqara. Pertama, zakat itu untuk fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak mampu bekerja dan tidak punya harta benda. Luar biasa. Memang gak punya harta dan tidak mampu bekerja. Yang kedua, wal masakin. Orang miskin. Dia punya pekerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga, wal amilin. Wal amilina 'alaiha, orang yang membagikan zakatnya. Kemudian yang keempat, wal muallafah qulubuhum. Orang yang muallaf. Nah, ini juga jadi permasalahan nih. Muallaf kalau udah sampai 10 tahun gimana Pak Ustaz? Qulubuhum wal muallafat qulubuhum. Jadi muallaf yang kira-kira hatinya masih belum kuat imannya untuk menjalankan syariat agama Islam, maka dia tetap berhak menerima zakat. Bukan dari berapa tahunnya, tapi lihat kekuatan. Kalau mu'alaf yang udah mantap imannya dan dia merasa sudah cukup kebutuhannya, dia kadang-kadang nggak mau nerima zakat fitrah itu. Kasihkan aja sama yang lain katanya. Atau dia terima, kemudian disalurkan lagi kepada yang lainnya. Ya. Kemudian wafir riqab, budak hamba sahaya. Ya. Kemudian wal gharimin, orang yang berhutang. Nah, ini yang berhutang jadi pertanyaan juga nih. Semua orang ngaku berhutang. Berhutang masuk kategori yang mana ini? Ya, maka ini perlu perincian. Orang yang berhutang ini adalah orang yang berhutang yang pertama mendamaikan orang yang berselisih sampai dia berhutang untuk orang yang sengketa ini. Maka ini berhak menerima zakat. Atau pedagang yang punya usaha bangkrut sampai dia terlilit oleh hutang. Ya, maka ini juga masuk gharimin, berhak menerima zakat. Atau dia berhutang untuk menafkahi keluarganya. Ya, menafkahi keluarganya sehingga dia mesti berhutang di toko untuk beli makanan pokok yang memang itu kebutuhan primer. Ya. Jadi bukan karena dia berhutang cicilan motor, cicilan mobil gitu, mobilnya ada 3, yang 1, 2 lunas ngambil lagi yang ketiga gitu kan. Ini nggak masuk gharimin. Orang yang berhutang betul-betul dia untuk mencukupi kebutuhannya dan dia terlilit. Atau termasuk orang yang mau taubat, ya, lalu hijrah di jalan Allah dan dia harus terlilit hutang. Ya, artinya dia ini sebenarnya pendosa. Atau dia suka minjam uang, tiba-tiba dia bertaubat, tidak mau lagi berjudi kalah, dia mau taubat.
Jadi dia terlilit hutang. Nah, orang kayak begini ini orang yang baru hijrah juga masuk kategori gharimin, orang yang berhak menerima zakat. Kemudian fisabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Fisabilillah ini semua ulama madhab arba'ah sepakat bahwa fisabilillah ini di medan pertempuran untuk jihad sebenarnya. Tetapi ada ijtihad para ulama, di antaranya Ar-Razi, Muhammad Fakhruddin Ar-Razi, itu berijtihad fisabilillah termasuk untuk bangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok pesantren, itu masuk kategori di situ. Ya. Awalnya ulama sepakat fisabilillah itu untuk medan pertempuran, membeli bahan-bahan barang-barang untuk berjihad. Dan yang terakhir Ibnu Sabil, musafir yang jauh dan dia juga tidak mampu, termasuklah anak-anak perantau yang menuntut ilmu yang jauh dari daerah dan dia orang tidak mampu, maka dia termasuk Ibnu Sabil. Jadi ada 8 golongan dan ini tidak bisa diubah lagi. Itulah orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi ada 8 golongan ya, yang kemudian Allah sesuai dengan Quran surah At-Taubah ayat 60. Sesuai dengan Quran surah At-Taubah ayat 60 yang ditetapkan oleh Allah untuk kemudian diberikan zakat. Baiklah, pemirsa MTV TV, Kompas TV dan juga pendengar Mujahidin FM, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Untuk itu tetap setia di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Pemirsa Kompas TV, MTV dan pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali lagi di program Mutiara Hati spesial Ramadan dan kita masih membahas terkait dengan zakat ya. Tadi Ustaz sudah menjelaskan mengenai tentang kewajiban zakat yang dilaksanakan oleh seluruh umat muslim ya, baik laki-laki, perempuan, orang yang merdeka maupun budak. Nah, pertanyaannya bagaimana Ustaz terkait dengan orang-orang yang kemudian tidak mampu untuk kemudian membayar zakat? Apakah dia juga harus tetap wajib membayar zakat Ustaz? Bismillah para pemirsa. Zakat fitrah ini diwajibkan bagi kaum muslimin tadi, minal hurri wal abdi, mau yang budak, mau yang merdeka, wazakar wal unsa, laki perempuan, wasaghir wal kabir, anak kecil, anak dewasa, minal muslimin, dari semua orang muslim. Lalu bagaimana kalau seandainya ada orang miskin yang tidak mampu sebenarnya? Maka kategori jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang yang memiliki sisa makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya dan besok paginya. Punya kelebihan makanan untuk dirinya, keluarganya pada malam hari raya dan besok paginya. Maka dia keluarkan zakat fitrah. Dan itu rinciannya seperti ini. Yang pertama, kalau seandainya lebih makanannya itu 1 sok, kan takaran zakat fitrah itu 1 sok, 4 mud, 2,5 kg. Dia punya kelebihan makanan 1 sok, 2,5 kg. Sedangkan dia mesti mengeluarkan zakat fitrah untuk 1 istri dan 4 anaknya misalnya. Jadi sedangkan lebihnya hanya 1 sok saja. Maka 1 sok ini dikeluarkan zakat fitrah untuk dirinya saja. Karena nggak ada lagi lebih yang lain. Yang kedua, kalau dia punya kelebihan makanan 2 sok, ya, lalu sedangkan anaknya ada 4, istri 1, 5 yang harus tanggungnya. Maka dia keluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang terdekatnya, yaitu istrinya dulu. Anaknya tidak keluar karena nggak cukup. Yang ketiga, kalau dia punya kelebihan makanan tapi kurang dari setengah sok, hanya 1 kilo misalnya, nggak sampai 2,5 kg, kan takarannya 2,5 kg tadi itu. Bagaimana? Nah, ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, kata para ulama, tetap keluarkan. Hanya sekilo, ya udah keluarkan. Karena itu semampunya, keluarkan semampunya. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan, tidak wajib dikeluarkan. Kenapa? Karena nggak sampai takarannya 1 sok tadi. Hanya 1 kilo, nggak sampai 2,5 kg. Yang keempat, manakala orang ini punya kelebihan makanan 1 sok, tapi dia punya hutang. Mana yang dahulukan? Bayar hutang dulu atau keluarkan zakat fitrah? Maka ini juga 2 keadaan. Kalau keadaan yang pertama, orang yang mengutangkannya ini menagih, Bapak mesti bayar ini. Oh, saya punya beras saja ini. Ya udah bayar pakai ditagih sudah. Maka harus didahulukan bayar hutang dahulu. Tapi manakala yang pemberi hutang ini tidak menagih, berarti kan tidak mendesak. Maka malam itu keluarkan zakat fitrah. Nah, jadi orang secara umum kaum muslimin wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi manakala dia tidak mampu, ya dia tidak mengeluarkan zakat. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu orang yang memiliki makanan lebih pada malam hari raya dan besok pagi. Syaratnya punya makanan. Makanan lebih. Makanan ya? Lebih. Nah, untuk diri dan keluarganya. Pada malam hari raya pada malam dan hari besok raya paginya. Dan besok paginya. Ya. Oke. Ya. Oke, terkait dengan penyaluran zakat fitrah ini, Ustaz, bagaimana seharusnya supaya bisa optimal dalam penyalurannya itu, Ustaz? Ya, afdolnya
memang boleh zakat fitrah langsung disalurkan kepada muzaki yang berhak menerima zakat, itu boleh. Tapi lebih baiknya dikelola oleh UPZ ya, unit pengumpulan zakat. Itu kan masing-masing ada surau, ada masjid. Nah, kecuali memang ini tidak amanah. Tapi kalaupun tidak amanah, panitia pengumpul zakat ini di sini tidak amanah, kan kita bisa ke tempat yang lain. Nah, afdolnya mengeluarkan zakat itu sesuai tempat tinggal domisili masing-masing. Saya di Banjar Serasan misalnya, maka afdolnya keluarkan di Banjar. Walaupun diperbolehkan ke domisili tempat orang lain, manakala di tempat kita ini memang sudah mencukupi atau orang-orangnya udah mampu semua, maka kita hijrah ke daerah lain atau kampung sebelah yang memang lagi banyak orang miskin di sana gitu. Nah, maka salurkanlah lewat unit pengumpul zakat, biar bisa merata 8 asnaf golongan, 8 muzaki tadi yang menerima zakat itu. Khawatir kalau kita langsung memberikan zakat itu kepada orangnya, ya, tahu-tahu dia juga dapat lagi, dapat double jadinya itu. Nah, oleh karena itu para pemirsa, kita sarankan cerdaslah dalam beramal. Coba cari apa sebab Anda sampai Anda ini tidak menyalurkan lewat UPZ, ada apa? Ya, apa karena UPZ-nya tidak amanah? Coba, saya khawatir ini nggak dapat. Sampaikan, ini Pak, saya keluarkan zakat fitrah. Tolong Pak ya, ada tetangga saya yang ini betul-betul tidak mampu. Tapi biasanya dia tahun lalu nggak dapat zakat fitrah. Tolong Pak, didata yang benar gitu. Disarankan saja, biar bisa merata. Saya kira itu. Jadi memang harus ada sinergi ya antara lembaga pengumpul zakat. Terutama RT-nya harus punya data warganya lah. Ya kan, sehingga dikasih ke unit pengumpul zakat. Ini ya orang-orang yang berhak gitu. Yang betul-betul fakir, yang betul-betul miskin. Nggak boleh bagi rata. Panitia udah nggak mau pusing. Kita bagi rata aja semua ini. Satu kampung, satu gang kita. Nggak boleh itu. Haram. Ya, tidak sah zakat orang itu jadinya. Karena zakat itu jadi sah apabila dikeluarkan, diterima, kemudian disalurkan. Baru zakatnya sah itu. Dan salurannya harus mengenai sasaran 8 golongan tadi. Kalau tidak, maka zalim panitia seperti itu. Main pukul rata aja, nggak boleh seperti itu. Ya, baik. Jadi untuk kemudian pengumpulan zakatnya paling afdal adalah menggunakan lembaga UPZ ya, unit pengumpul zakat di masjid-masjid, di surau-surau. Iya, agar supaya tetap merata ke 8 golongan itu. Ya. Baiklah, pemirsa Kompas TV, MTV. Ada lagi satu tuh Bang ya, waktunya ya. Iya, Waktu wajib mengeluarkan itu adalah dari malam hari raya. Mengeluarkan zakat fitrah sampai sebelum sholat Idul Fitri. Apabila orang lupa udah sholat Idul Fitri baru dia mengeluarkan zakat fitrah, maka ini termasuk sedekah. Ya, waktu wajib. Tapi waktu sunnah, kalau waktu sunnah 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya. Waktu jaiz, waktu mubah itu dari sejak awal Ramadan. Sejak awal Ramadan. Kenapa waktu itu dibilang mubah boleh? Kenapa nggak masuk waktu sunnah? Karena orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu yang ketemu malam hari raya. Karena zakat fitrah kan zakat fitrah, fitri, terkait dengan hari raya Idul Fitri. Nah, kalau seandainya dia keluarkan zakat fitrah di awal Ramadan, tahu-tahu keluarganya ini salah satunya meninggal. Nggak ketemu dengan, terus gimana Pak Ustadz? Saya udah bayar zakat fitrah nih. Tahu-tahu keluarga saya meninggal. Apa saya tarik lagi? Oh, nggak boleh. Ya udah sedekah. Ya. Hitung-hitungan benar nih berarti orang nih. Bahasa kita apa? Bakhil, benar gitu ya. Itu bahaya itu. Kata Nabi, al-aid, orang yang sudah memberi ditariknya kembali kalbi, seperti anjing yaqi umuntah thumma ya'udu fi qaihi. Lalu dijilatnya kembali muntahnya itu. Nah, kalau udah diberi sudah. Makanya waktu yang sunnah itu 1-2 hari sebelum hari raya. Dan waktu yang wajib itu di malam hari raya sampai sholat Idul Fitri. Itu dan waktu jaiz dan sunnah itu masih sah ya Ustaz, untuk kemudian tetap sah. Tetap sah untuk kemudian zakat fitrahnya kayak gitu. Baiklah pemirsa Kompas TV, MTV dan pendengar Mujahidin FM, berakhirlah kemudian pembahasan kita hari ini mengenai tentang zakat fitrah. Semoga ini memberikan ketenangan untuk kita, pengetahuan, dan juga bisa kita praktekkan dalam nanti ketika kita membayar zakat fitrah. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga dalam penutup majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kompas TV, independen, terpercaya.